keluar dari tadi Taman Eden tadi lu. Siapa Nah, yang siapa yang menyebabkan Adam dan itu Hawa keluar dari Taman Eden? Itu kuasa siapa salah. mengusirnya? Kuasa Tuhan. Ya kan? Artinya bahwa Adam dan Hawa sudah berpihak kepada si Bilis. Dia sudah menurut kepada si Bilis dengan cara memakan itu. Jadi tidak ada lagi kuasa Tuhan mengusir dia. Dan mereka itu sudah merasa bahwa dia bukan di pihak Tuhan lagi. Ibu, Nah, dengarkan Yang baik-baik, Ibu. mengeluarkan, yang keluarkan dari taman itu setelah melakukan dosa, yang usir dia dari taman itu siapa makernya? kuasa Tuhan. Ah, berarti Tuhan, Akidu. Percaya nggak? Aku bilang nanti kalian pingsan. Yaitu anak itu sendiri. Hah? Anak itu. Kalau Tuhan berarti yang menggoda si Adam ini Tuhan dong, bukan Riana penyebabnya. Bukan. Kok Tuhan? Loh, Kenapa? nah Apa iya kan? dasarnya? Kan dapat godaan kan untuk makan dua buah apa itu buah abadi ya? Kan gitu kan dari Kan paman sudah Ibu. dibilang ku Andi tadi. Iblis memakai ular itu berkata kepada Ular Hawa. lagi. Ya udah berarti 4 ya. Jadi Tuhan, iblis, ular apa Hawa dari 4 oknum ini. Siapa season Penyebab maker? Season makernya. gini, penyebab semua kejadian ini yang keladinya adalah Lucifer. Iya, semua orang tahu Lucifer. Jadi apa maksudnya lagi? itu yang ngusir Apa lagi? dia loh, yang ngusirnya. Kuasa Tuhan. Berarti Tuhan dong. Ah, tuh Iya, Tuhan. yang punya Taman Eden siapa? Kan Tuhan. Diusir dong. Tuh, Akidu. Oh, berarti Tapi Tuhan fake ya. beranak cicit wajib beranak cicit mereka di dalam dosa. Ayo, Bu Karyana aja nggak beranak cicit kok sekarang. Oh, ada anakku 2. Iya, tapi nggak nambah lagi, percuma. Maksudnya? Lo kan Ibu Karyana udah nggak punya suami tuh. Jadi kalau mati ya, orang itu kan alami metong. Kenapa? Bu Karyana itu bukan nggak punya suami, lagi nyari. Lagi nyari. Salah kok. Ada yang mau ngedeketin tapi dia nolak. Dia pernah cerita kan kita Oh, mah. belum cocok. Belum cocok. Gak ada, Lagian aku nggak ada berencana, nggak ada. lagian dia mau berencananya begini kok. Mau apa ya? Kalau di Islam mah sebutnya mau berdakwah, mengabdikan diri, mau pelayanan terus. Jadi mau di Coba TikTok Karyana terus. ngomong. Karyana Gak boleh ngomong. janji Kamu, bos Jeming kamu bukan cocok, berjanji. cocoknya tipikal apa? Tipikalnya. Tuh dicari Gak sama ada kawan itu. Kwandi, nggak ada Kamu berminat. tipikalnya. Belum terpikir, Hmm, belum terpikir. Iya, seandainya ada terpikir. Kok bisa lari ke situ? tipikalnya itu. Yang lain lah, yang lain. Ini kan sebagai teman menanyakan. Gua tahu maksud lu kok. jangan dijawab bukan ada jangan dijawab. Nanti kok Adi bantuin biar cepet laki terus. Lagian ini kok Andi ini mengarah-mengarah. Yang seperti apa? Apa nih? Ini kan Bukan, bagus bukan, kalau Bukan kalau maksudnya kok Adi Karyana itu. Kok Andi itu nanti bantuin nyariin jodoh pasti yang bener. Nanti kalau Kagak jodoh usah. Enggak, nanti Kagak dicari jodoh usah. yang udah bener. Ibu Karena jangan muncul di TikTok lagi ngurus suami. Jadi kok Andi sama saya nggak pusing. Gitu kan kok. Tetap aja. Makanya nggak usah punya suami. Ya kan? tapi Karyana juga benar Kido, beranak cucu lah bercicit, karena kan ada kata cicit itu kan istilahnya tuh turun temurunnya, keturunannya gitu. Anaknya menikah Ya, dapat anak itu keturunannya. anak cicit. saya sepasang, tapi Paulus bilang sebaiknya nggak usah menikah. Tuh. Tapi kan sana udah punya anak 2. Iya, ya Sudah itu menikah. alami itu bos, manusiawi, oke? Ya betul, tidak dilarang. Mau menikah boleh, nggak mau menikah boleh. Itu kembali Iya. ke hak kita masing-masing. Asal jangan menggoda istri orang lain. Kok Wani, maaf Wani, ini pernah Ya, dibahas ya. kok 5 hari yang lalu. Ada dalil, belum ada dalilnya. Orang yang ditinggal orang wanita, ingat tuh, tanya host tuh. Hostnya udah tidur sih. Wanita yang ditinggal, yang bercerai gara-gara suami meninggal, boleh nikah lagi, nggak ada dalilnya. Bukannya belum ketemu.
Benar nggak bukan? Udah. Takut saya bikin ngomongan. Mana, Udah. mana. Ada. Mana. Ngomong nanti sama inspirasi lo. Oh. Benar kan Ada, belum ada lupa gua. dalilnya? Ada. Udah, Coba diingat. Coba diingat Besok nanti aja, besok Bos. gue tanyain. Nanti aku tanyain ya, besok ya. Iya. Bu Nggak Karina nggak ada. boleh nikah loh. Kalau nggak ada ayat itu, kalau nggak ada dalilnya, Bu Karina nggak boleh nikah loh. Walaupun ditinggal, istilahnya gara-gara suami meninggal, gitu kan wajar kalau suami meninggal. Bukannya nggak boleh loh, kalau nggak ada dalil itu loh. Tapi kalau di kekristenan itu, ya kan, kalau untuk udah pernikahan disatukan, dikatakan Alkitab itu kan untuk tidak boleh bercerai. Tapi kelanjutan ayat itu mengatakan itu kalau mau bercerai itu ada ininya, ada pelanggarannya apa? Misalnya dia berzina, boleh menceraikan, boleh tidak, gitu loh. Tapi itu hukumnya boleh, wajib, gitu loh. Artinya bukan wajib ya, artinya hukumnya ada, boleh. Tahu kok. Nah, Inspirasi kalau itu tahu kan. Inspirasi sama saya tahu, cuma mau ngerjain Bu Karina aja, suruh nyari ayat ya. Suka kali ya. Ngerjain ya. Oke, Bos. Udah tidur ini kita. Belum jam 5. Itu Akido gimana nih? Udah dijawab nih. Nah, Akido Tim masih Aku besok ada kerjaan loh, Bos. jam 5, ini baru 12 menit lagi. Bang Kidu, ayo ada waktu. Ini pokoknya mau tanya Bu Karina abis-abisan deh. Kita nggak akan belain deh. Saya mah Andi akan belain. Pokoknya Malah saya setiap ngedukung Bang Kidu. pertanyaan, mau ayat apapun, Karyana nggak perlu lihat ayat. Kamu sebut aja, paham dia. Ayo Bang Udah Kidu di luar lah, kira-kira. kepala ya, udah hafal ya. Iya, itu Udah, berarti kan Di luar otak udah. berarti Ibu Karina tetap berstatement karya besar itu tetap iblis ya tentang penyaliban Yesus ini ya, Bu Karina ya. Karya kejahatan itu. Mengingat tentang Adam tadi kan gitu, makanya saya tarik ke Adam sekalian aja kan, kebiasaan Ibu Karina gitu, Bang Jimmy. Kita tanya Yesus, jawabnya Adam. Kita ngomong Adam, jawabnya Yesus. Bahkan generasi Z pun dipikirin sama dia. Ayo Bang, tanya Bang. Tanya Bang Kido, biar nanti nggak penasaran. Iya, pokoknya tanya mumpung kesempatan berdua aja. Kita dukung Abang dah. Ayo Bang buruan. Udah, Ayo, Bang Bang, Akido, buruan. nanti kita berdoa aja Bang Akido, anti ya. Kita berdoa aja nanti. Apa? Jangan, ini Akido ini kan ada kesempatan nih. Akido kan orang sibuk juga Karyana. Jadi kesempatan inilah buat Akido untuk bertanya. Bang Akido, kita udah berteman belum? Ya, nggak tahu, udahlah kita ini. Saya tuh selalu follow kok. Bang Jimmy, Bang kok Belum pernah Andi. aku lagi karaoke nggak pernah komen. Bisa aja. Dia orang ke gereja, dia malah karaoke kemarin Minggu itu. Parah orang. Iya kan, Bang Jimmy, saya nggak fitnah loh ini. Emang bener baru tahu. Saya Sabtu gereja, Bos. Dia Sabtu. Dia Sabtu. Iya Sabtu ya, benar. Aku mau ada pertanyaan lah, boleh tak? Ayo, silakan, Bang, boleh. silakan, Bebas. Jadi bebas mau tanya sama Karyana kayak sama Kido sama Jimmy boleh semua, bebas. Enggak, ini untuk kita semua sih sesuai pandangan masing-masing sih. Coba. Pertanyaannya gini. Sebentar Bang. Tapi yang ngejawab nanti Bu Karina dulu, Ko Andi. Jangan kita. Oh iya. Dia dulu yang jawab. Silakan Bang. Aduh. Sebenarnya sih iblis itu pada awalnya diciptakan jahat atau baik? Karyana, silakan jawab. Itu aja. Itu aja. Itu aja. pertanyaan itu. Oke. Iblis diciptakan dalam situasi sempurna dan baik. Karena dialah Lucifer, panglima tertinggi di atas dari malaikat-malaikat. Dia dikatakan sebagai bintang timur. Ya, dia ahli bernyanyi, ahli semuanya lah, ya kan? Nah, dia diciptakan tadinya di dalam kesucian dan dalam Ya artinya dia diciptakan baik lah ya, belum jadi jahat Ya. ya. Oke. Itulah jawabannya. Cuma ini pertanyaanku. Dari mana Apalagi itu? sumbernya? Semua kan sumber dari Bapa. Dari mana sumbernya dia memberontak kepada Bapa? Itu sampai sekarang saya belum bisa dapat. Coba itu PR kita ya. Itu Oke. betul.
itu kan kehendak dia sendiri. Iya, itulah dulu jawaban sementara. Tapi kira-kira apa yang mempengaruhi dia sehingga dia Udah tahu, cemburu kepada enggak kita ke konteks itu dulu, ke konteks yang itu. Jadi jawabannya itu apa tuh dia tidak menciptakan dia kejahatan baik-baik lah. saja. Nah, tuh. Ah, Jadi Berarti bukan diciptakan Allah dia jadi jahat. Enggak. Itu berarti free dia will-nya. oke, berarti dia sama dengan makhluk mulia gitu ya. Ya, betul, sama. Dan dia punya wujud nggak? Berwujud, semua berwujud, malaikat berwujud. Hanya Roh Kudus tidak ada wujud. Malaikat sama Roh Kudus apa bedanya? Nah, malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh, ya kan? Ada tingkatan-tingkatannya, Dalam Jibril, wujud maksudnya, malaikat dalam wujud. dalam wujud. Ya. Roh Kudus tidak berwujud, malaikat berwujud. Malaikat berarti bisa disentuh. Bisa. Oh, begitu ya. Oke, Bang. Oke. coba dipikir lagi Karyana, jangan buru-buru. Karena udah di luar kepala, bos, gimana? Udah langsung itu. Oke, itu jawabannya Karyana. Saya suruh dia revisi sedikit. Dia bilang udah di luar otak ya, susah udah. Itu cetek kok, cetek. Pertanyaan gampang itu buat Bu Karyana. Terus ini nih, terus Ko Andi, Tun. Ko Andi sama Bang Jamie, kita buat komal bertiga yuk. Jadi nanti Anda bertanya, Karyana menjawab. Jadi, Nanti yang Gua nggak mau buat dalil ikutan, nanti gua. Ko Andi sama Bang Jamie bahaya. yang buat dalil. Jangan, Ayo kita rencana ya. Kan kita Gua nggak mau ikutan, dikira kok. orang kita satu denom, geri. Bukan soal satu denomnya kok. Takut gandang di kantor polisi gua kok. Iya. Ya Tun, Banget jadi hidup. udah dijawab. Terus apa tuh ini nih ya? Apa istilahnya tuh jawabannya itu apa yang Menurut Tunas gimana? Menurut Tunas gimana? Jawabannya. Sebenarnya jujur sih saya belum tahu itunya. Nah, gitu kalau jujur kan bagus. Maksudnya Oh, belum tahu. Enggak saya serius ini belum udah. tahu historinya itu makhluk iblis itu. Makanya ya saya terima kasih. Saya nggak bisa bilang benar apa tidaknya. Saya tinjau dulu nanti. Oh, gitu. Jadi gini Karyana, artinya kalau si Tun itu dia tidak memahami dengan hal itu, berarti kita harus dengan dalil itu lebih real. Karena apa? Betul. Karena yang kita beritakan itu kan harus real, nggak boleh dengan asumsi gitu loh. Coba dalilnya Betul, dibuka. makanya Nggak apa-apa. makanya Ko Andi, ini dua gundul ini buat Komal nih. Ini trio. Ko Andi yang seksi dalil sama Bang Jamie, aku yang menjawab. Oke? Kita buat Komal room. Jadi inspirasi nanti jadi sepi dong. Kok lu dengerin kok? Siapa bilang? Wadi, dengerin dulu. Wadi, dengerin nggak? Bangun dia. Dia, dengerin dulu. Dia bagian ngejawab, kita bagian seksi dalil. Dia nyocok apa, dia ngomong apa kalau di dulu Iya. itu yang repot, bersihin sampah bahaya. kok. Aduh, bikin tandingan akhir inspirasi nih, Bu Karyana nih. Hidup kita terancam udah. Bangun bosku. Bang Tunas, Bu Karyana mau dapat jawaban dari Islam nggak? Takutnya ntar asyhadu gitu loh. Bukan. Maksudnya gimana? Tadi pertanyaanku Bang untuk kita semua sih ya nggak apa-apa. Iya bang, ya versi Islam bang, benar bang. Bang Tunas benar, dia pengen dari semua gitu. Silakan bang Kido, benar. Saya juga pengen tahu bang. Jadi bang, bosan. Maksudnya gini bang, masa kita ngomongin Alkitab aja terus? Maksudnya gini nih, kan Bang Kido ada di sini, Bang Inspirasi ada di sini. Jadi keluarkan ke muka, jadi biar tahu teman-teman Kristen yang lain tuh biar tahu gitu loh. Lanjut bang Kido. jadi gini, Allah menciptakan itu adalah malaikat. Kalau dalam versi Islam ya Bang, saya bilang jin dan juga manusia. Jadi tiga entitas ini berbeda-beda semuanya.
Makanya maaf ya, mungkin teman-teman ada pun di Al-Quran itu kan Israiliyat. Mungkin Bang Jimmy tahulah apa namanya malaikat berubah menjadi nakal atau buruk ya. Itu nggak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu ciptaan itu salah. Itu harus kita kunci dulu. Contoh malaikat memang disuruh tunduk ya tunduk, nggak mungkin Allah salah. Makanya diciptakan lagi yang namanya jin, diciptakan lagi namanya manusia. Nah, jin inilah ya kan, makanya dalam Al-Quran jelas ada sayatinal insi wal jin. Setan itu berupa jin dan juga manusia. Saya tidak ada kesalahan di sini. Jin punya otak, punya hati dan pikiran, sehingga menggodalah, kalau dalam versi Islam menggodalah Adam. Karena keingkarannya, karena kemunafikannya, karena ketidaktaatannya kepada Allah. Nah, kalau malaikat tidak pernah sedikit pun di Islam ini membangkang malaikat daripada Allah. Karena kita tahu, kita kunci tadi yang pertama adalah gak mungkin Tuhan pencipta alam itu membuat segala sesuatu salah. Karena dia tahu takdir qada wal qadar, penentuan awal sampai akhir nanti. Contoh andai kata malaikat tergelincir berarti salah dong. Padahal dia diciptakan khusus untuk membentengi. Maksudnya disuruhlah, bukan benteng ya, disuruh sama Tuhannya, yaitu Allah. Dia harus tunduk terus, ibadah terus pada Allah, dan dia tidak akan pernah membangkang sedikit pun. Adapun dia menciptakan manusia karena dikasih dan juga jin dikasih pikiran dan dikasih hati, dia bisa membangkang karena free will tadi yang kita bahas dari awal tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Akidu, aku jawab ya. Aku ini dulu ya, aku. Nah kan makanya bukannya seharusnya jawab duluan. Ini ikut jawab lagi Bang Tunas kan, dia nambah lagi dia. Tadi, bentar bukannya itu Bang Akidu udah ngomong soal malaikat, belum ngejawab pertanyaan itu soal Roh Kudus itu apa. Lanjut Bang. Gini bos, dikit dulu. Tunas tadi berkata, apakah iblis itu diciptakan dalam situasi berdosa atau situasi baik gitu, baik atau jahat? Nah, tadi Bang Akidu berkata diciptakan, Allah itu menciptakan jin. Kok tiba-tiba diciptakan jin jadi yang jahat diciptakan? Sementara di sini tadi diciptakan baik kian, tapi dia punya pilihan untuk menjadi jahat. Nah, ini antara dua ide kontradiksi nih. Yang satu diciptakan baik jadi jahat, yang sini diciptakan jahat yang jahat. Nah, jin bukannya kamu salah. Kamu salah bukannya. Kamu salah gimana bukannya. Jin bukan diciptakan untuk jadi jahat, tapi lebih baik Bang Akidu ngejawab. Kamu salah itu. Coba Bang Akidu gimana? Salah, kamu salah. Nah, saya sudah bilang tadi karena jin dan juga manusia dikasih free will, yaitu hati dan pikiran ini kunci, ya kan? Sehingga dia berkehendak semuanya sendiri. Bukan masalah baik, buruk, enggak ya? Karena dia main. Di awal dia jin itu diciptakan langsung jin gitu ya? Ya memang dia diciptakan jin gitu loh. Kalau jadi sudah jin berarti sudah jahat, diciptakan jahat. Loh tidak Ibu. Gak ada perubahan di situ, gak ada perubahan. Kalau tidak yang Tunas tadi bilang ada perubahan. Kenapa perubahan itu? Jin kata jin itu gini kalau loh. Jin tidak ada perubahan. Gini Karyana, kamu memahami dulu, menciptakan jin dikasih free will, artinya jin itu kan hanya namanya aja. Dikasih free will itu ada kebebasan untuk memilih gitu loh. Ada jin yang baik. Pertanyaan, ada jin yang baik? Enggak boleh vonis begitu. Enggak apa-apa jin. Jadi gini saya jawab ya, karena jin itu memang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah itu kan, firman Allah, tidaklah kami ciptakan manusia dan juga jin untuk beribadah. Berarti apa di situ konteksnya Bang Ibu Karyana? Konteksnya apa? Tidaklah saya menciptakan, untuk Allah nih ya, menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Berarti ada konsep untuk baik kan? Bener nggak? Ibadah kepada Tuhannya itu adalah baik kan? Bu Karyana, bener nggak? Penciptaan jin ini saya bingung. Oh, jadi oke, kita tinggalkan gini. Jadi jangan terdoktrin jin itu buruk. Jangan didoktrin itu dulu. Tapi ayat yang diturunkan pada Allah dari Allah ini adalah diciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Berarti konteksnya adalah kebaikan. Benar, Bu Karyana? Dikasih free will. Free will itu mana lagi? Udah dikasih warnanya kok, warna jin pembangkang. Apa jin itu bukan dari setan? Dari mana sih? Tidak Ibu. Aduh, jin itu bukan dari setan. Setan itu dari. Jadi gini yang kita pahami dalam konteks Islam itu ya Ibu ya. Lalu apa itu jin itu? Itu dulu.
Oke, kita terbuat dari tanah, benar? Oke. Itu untuk Islam. Jin itu terbuat dari api, iya kan? Api. Iya, api. Ah. Nah, kalau malaikat dari cahaya, bahan pokoknya. Bahan pokoknya itu dari yang satu cahaya, yang satu api, yang satu tanah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu jin ini dari setan dari golongan jin ini untuk iblis ya, untuk sujud kepada Adam. Gak mau, karena apa? Dia merasa paling hebat. Karena dia tercipta dari api, nah, dia dari tanah, gitu loh Bu Karyana. Bahan dasar ciptaannya. Oh iya, loh ibu kan tahu, ibu aja bisa percaya bahan dasar ciptaan kita aja dari tanah, percaya. Misalnya kita bilang, itu kan bukan Bahan bakunya ada bahan baku ciptaan ya. Gini, ya kan manusia dari tanah, Bu. Udah si Tunas ya Tun ya. Jadi ini biar bisa dipelajari dengan ayat-ayatnya. Jadi kan si Tun itu saya kira nih udah memahami mengenai apakah sang pencipta itu menciptakan setan atau iblis gitu ya. Jadi ini saya pakai dalil ya. Di Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ada yang menyimpulkan bahwa Allah juga telah menciptakan iblis. Ya, ada yang menyimpulkan ya. Banyak yang menyimpulkan bahwa Allah menciptakan iblis. Nah, di Efesus 3 ayat 9, ya kan, di penyingkapan, coba dicatat ya, Efesus 3 ayat 9, penyingkapan pun ada. Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa halnya tidak demikian. Ya, ini yang Efesus berapa kok? Sorry kok, Efesus berapa kok? Efesus 3 ayat 9. Oke, lanjut. Wahyu 4 ayat 11. Udah. Yehuwa menciptakan pribadi yang menjadi iblis. Artinya, ya kan, pada dasarnya Tuhan menciptakan, ya kan, itu semua pribadi dan dia menjadi iblis gitu loh. Jadi keberadaan pribadi ini sebagai penentang utama Allah harus dipahami selaras dengan apa yang disingkapkan Alkitab tentang Yehuwa sebagai sang pencipta. Mengenai dia dikatakan sempurna. Arti kata sempurna berarti di situ tidak ada menciptakan iblis gitu loh, atau dia penjahat gitu loh. Kalau kata sempurna berarti semua itu baik, ya kan, menurut penciptaan Allah. Nah, kegiatannya sebab segala jalannya adil. Allah yang setia padanya, tidak ada ketidakadilan, semua adil ya. Dia adil benar dan lurus hati. Ya, di Ulangan 32 ayat 3 dan 5. Dari pernyataan itu kita bisa menyimpulkan bahwa setan pada awalnya adalah salah satu putra Allah, malaikat yang sempurna dan adil benar. Nah, di Yohanes 8, catat ya, di Yohanes 8 ayat 44, Yesus mengatakan bahwa si iblis tidak berdiri kuku. Nah, konteksnya ya, tidak berdiri kuku. Nah, dia bilang tidak berdiri kuku dalam kebenaran. Nah, artinya di ayat ini kita harus tahu ya, Yohanes 8 ayat 44, tidak berdiri kuku dalam kebenaran. Ini menyiratkan bahwa setan pada awalnya tidak bersalah dan selalu berkata benar. Awalnya. Gitu loh. Dikatakan Yohanes 8 ayat 44, Yesus mengatakan bahwa si iblis tidak berdiri kuku dalam kebenaran. Nah, ini menyiratkan bahwa ayat ini mengatakan bahwa setan pada awalnya tidak bersalah. Dia malaikat baik gitu loh. Dan selalu berkata benar. Namun seperti semua makhluk ciptaan, ya kan, yang cerdas, malaikat yang menjadi setan memiliki kebebasan untuk memilih, yaitu kata si Akidu itu free will ya, antara yang benar dan yang salah. Dengan memilih haluan yang menentang Allah dan menghasut pasangan manusia pertama, ya kan, untuk bergabung dengannya, ia menjadikan dirinya setan. Setan artinya penentang gitu loh.
Nah, makhluk roh yang jahat itu juga menjadikan dirinya iblis. Nah, iblis artinya memfitnah. Nah, itu ada bahasa-bahasanya gitu loh. Ya kan, setan itu penentang, iblis adalah pemfitnah gitu loh. Nah, jadi itu disimpulkan bahwa pada mulanya itu pencipta kita adalah menciptakan malaikat yang baik, ya kan? Awalnya berdiri kuku dengan adil benar, ya kan? Nah, belakangan ini dia tidak berdiri kuku gitu loh. Artinya dia punya free will, kebebasan untuk memberontak atau tidak gitu loh. Jadi pribadi dia gitu loh, sama seperti manusia juga, Adam dan Hawa, dia punya kebebasan untuk menentukan gitu loh. Oke, sampai di situ aja ya. Oke, terima kasih Ko. Bang Kido ada tambahan nggak kalau dari versinya Muslim, Bang Kido? gini, belum selesai dipotong ke sebuah buku Renai. Lanjut aja. Tapi gini, Kang Ayo, Jimmy. silakan. Tarasi, selamat pagi, udah bangun ya? Terkait masalah Lucifer, apakah sebelum dia menjadi jahat, waktu dia menjadi malaikat, dia tunduk tidak kepada Tuhannya? Tunduk lah. Tunduk, di awal dia tunduk. Di awalnya dia tunduk. Yang paling tunduk. Apa yang membuat dia sampai dia membelot? Kecemburuan kepada Dia anaknya, cemburu sama siapa? Yesus. Hah? Sama Yesus. Sama anaknya, Nggak ikutan, anak bapak. Gua nggak ikutan. Kak Karina sebelum ada Yesus, iblis sudah. Udah panjang nanti. Udah. Besok. Si ibu panjang. Itu panjang makanya udah diem. Dasar. Maksudnya yang pendek-pendek aja. Makanya gitu, aku ada pertanyaan nih. Nanti sambil dijelasin ulang yang pertanyaan si Tunas itu. Lanjut. Itu Bang Akido, aku nanya nih. Kalau di dalam Islam itu yang namanya malaikat Roh Kudus itu sama dengan malaikat enggak? Kadang-kadang saya dengar dari yang lain ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Bingung juga nih. Ya, Roh Kudus, Rohul Kudus. Ya, Roh Kudus. Rohul Kudus itu julukan kepada malaikat Jibril. Oh, berarti kalau di istilah dalam Islam kalau namanya Roh Kudus itu malaikat berarti, Jibril berarti. Iya. Coba mungkin gini lah, inspirasi Afan ya, anak potong. Mungkin gini Bang Jimmy, ada Malikul Kudus sama Ruhul Kudus. Ada apa? Rohul Kudus saya tahu. Itu Jibril. Malikul Kudus. Malikul Kudus. Coba jabarin definisinya. Kalau Malikul Kudus itu kan lebih raja, segala raja dari kekudusan. Dia menciptakan kekudusan tersebut, dia menciptakan kesucian tersebut, yaitu Allah, Malikul Kudusnya. Oh gitu. Adapun Ruhul Kudus jelas itu lebih mengacu kepada Jibril atau malaikat. Gitu. Berarti kalau di kami Roh Kudus itu, di kalian itu persamaannya itu apa tadi? Malaikat. Kudus. Malikul Kudus. Jadi teman-teman itu salah. Teman-teman itu salah. Seharusnya itu pakai kalimat Malikul Kudus, LAI-nya gitu, bukan Ruhul Kudus kalau memang mengacu kepada Tuhan. Iya, bukan salah, maksudnya emang kita beda konsep. Berarti harusnya yang dimaksud dalam Kristen Roh Kudus itu, kalau di dalam Islam itu bukan Rohul Kudus tapi Malaikul Kudus. Itu sama definisinya. Betul nggak? Kalau itu konsepnya teman-teman Rohul Kudus sebagai Tuhan ya, Bang ya. Itu seharusnya itu seharusnya pakai kalimat Malikul Kudus harusnya gitu loh. Iya, intinya gini, di Abang itu pakai Malaikul Kudus, di kami itu Roh Kudus. Sama itu konsepnya, benar nggak? Sama kan, sesuatu yang suci, sesuatu yang ilahi gitu kan? Beda Bang. Statusnya yang beda, Kang Jimmy. Ruh itu ada ciptaan kan? Bukan ruh, Malaikul apa tadi? Malikul Kudus, Malik. Kudus. Kalau Malikul Kudus itu pencipta raja segala kesucian, berarti kan Allah ya, gitu loh. Makanya Malikul Kudus Salamu, itu kan nama-nama Allah juga kan, Malikul Kudus itu. Malikul Kudus Salamu Mu'minul Muhaiminun Azizul Jabbar.
Mutakabir. Iya, iya. Maksud saya gini, di abang itu Malaikul Kudus sesuatu yang suci. Di kami itu yang dimaksud dengan Roh Kudus. Karena begini, bagi kami itu Roh Kudus sama malaikat itu beda jauh. Kalau di abang itu kan Roh Kudus itu malaikat, di kami bukan seperti itu. Perbedaannya di situ. Jadi Tapi kalau mau masalahnya dinarik, gini, Bang Jimmy, gimana maaf gimana? ya. Karena udah namanya aja udah salah, Bang. Ruh itu kan jelas ciptaan tuh, Bang. Bagi umat Islam ya. Oh iya iya versinya konsepnya abang ya itu Iya kan, bener kan? Makanya tetap salah kalau menurut saya ya, menurut iya teman-teman di muslim konsepnya lah kan abang gitu. salah. Karena sudah nama aja udah salah, apalagi pemaknaannya tambah ngelantur nanti. Maaf ya Bang ya, maaf banget. Ya emang seperti itu kenyataannya. Karena Ya. teman-teman pakai Ruh Kudus, karena ruh itu pasti ciptaan. Mau ruh malaikat, mau manusia, mau jin itu kan semua ciptaan hewan, Iya tumbuhan iya kan iya gitu. justru gini saya ngebantah gini, kalau di kami itu memang kalau yang namanya roh itu memang ciptaan, tapi kalau namanya Roh Kudus, Roh Kudus yang abang kalau di abang disebutnya Malaikul Kudus itu bukan ciptaan tapi pencipta itu sendiri gitu loh. Jadi intinya kalau kami pakai kalimat Malaikul Kudus itu ada persamaan gitu loh, definisinya sama dengan itu. Berarti kalau di abang mah Roh Kudus itu pasti Jibril gitu ya, pasti itu ya Jibril ya, bener nggak bener nggak? Benar. Ya udah, Itu pasti ya udah. dipastikan Jibril. Aku jadi ngerti sekarang ada Malaikul Kudus gitu ya, berarti ya. Malik itu apa ya? Raja segala, pemilik segalanya, pemilik Malik kesucian. Malikul Kudus. Malikul Kudus. Saya taunya ini Malik aja penjaga pintu kan di sono kan. Iya. Alam itu kan hafal saya. Nama anak saya itu. Ya udah, lanjut. Udah agak ngerti dikit. Lanjut. Lanjut host. Makanya diksi dalam Bible itu ada dikatakan Bapak mengutus Roh Kudus untuk menemui Maria. Nah, Roh Kudus di sini kalau kita Nah itu betul ayat itu tuh. memposisikan Betul. bahwa dia Gabriel, yaitu Abang Gabriel, kami bukan. itu kalau posisi dalam apa? Kalau kita mirroring ya. Ah, Gitu. iya, perbedaannya di situ bang. Maksudnya ada perbedaan. Dari dulu saya selalu aneh juga Rohul Kudus. Kadang-kadang kan kalau di Al-Quran itu kan Rohul Kudus itu kadang-kadang suka dikasih apa tanda kurung Jibril gitu kan. Kok Rohul Kudus larinya Jibril sih? Ya tahu sih sedikit dua dikit. Cuman baru tahu Malaikul Kudus itu baru tahu hari ini nih. Kalau Rohul Kudus itu malaikat udah tahu sih. Yang beda sama kami gitu konsepnya. Cuman itu aja sih, nanya itu aja. Lanjut yang lain tuh tadi Bang Agido mau nanya itu atau Ko Andi mau nanya apa? Oh, saya belum tahu nih. Berarti Roh Kudus kalau di Islam itu berarti malaikat gitu Jibril. ya? Oh, Jibril ya. Oh, Jibril Roh udah Ya. bagus. Bukan malaikat lagi Oh. pasti Jibril. Jadi mereka kan Oh, banyak. Jibril. Di kita kan malaikat banyak, ada Mikael, ada apa. Kalau di mereka itu kalau Oh namanya iya. Roh Kudus itu Oh, pasti Jibril, itu bukan malaikat. Oh, pasti udah. Jibril ya. Oh, Jibril ya. Jibril. Lanjut tuh. Oh, baru tahu saya. Kalau di ajaran kita sih, kalau misalnya bahwa dikatakan mengutus Roh Kudus itu berarti Tuhan menggerakkan tenaga aktifnya yang tidak terlihat untuk melaksanakan kehendaknya dan memimpin umatnya gitu loh. Roh Kudus dipahami bukan sebagai pribadi ilahi, melainkan sebagai kekuatan impersonal, seperti listrik gitu loh, ya kan, nggak kelihatan tapi punya sengat gitu loh. Artinya itu begitu, yang digunakan Allah untuk tindakan-tindakan kudus dan untuk menguatkan para pengikutnya gitu loh. Kalau di SSY, Roh Kudus itu adalah bukan satu pribadi ya, dia itu adalah bisa disebut Roh Suci, Roh Kudus gitu kan. Jadi istilahnya itu tenaga aktif Allah lah. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan Roh
Roh Kudus itu, Roh Suci itu gitu loh. Artinya tenaga aktif gitu. Lebih ke tenaganya dari Tuhan itu sendiri gitu ya, Kak Ya, Andi ya. itu dia bukan bentuk satu pribadi, bukan tidak. Ya, Kan? intinya kalau di Muslim itu nanti namanya jadi Malikul Kudus kok. Benar sih. Masuk akal, cuman baru tahu kenapa. Roh Kudus itu Saya tuh, sebagai kekuatan Allah yang murni dan benar, seperti tenaga aktif yang Allah kerahkan untuk melaksanakan kehendaknya gitu loh. Jadi misalnya kan nih, pada mulanya ya kan Allah menciptakan ini, artinya rohnya melayang-layang. Itu bukan berarti itu roh Allah itu melayang-layang, bukan. Itu tenaga aktifnya bekerja di situ gitu loh. Bukan Allah itu, marilah kita menciptakan manusia gini-gini kan. Jadi roh Allah yang melayang di atas air apa gitu kan. Itu bukan berarti Allah itu, roh itu tuh melayang-melayang di sana. Tidak, itu adalah kekuatannya, tenaga aktif Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Gitu loh. Jadi Roh Kudus itu atau roh gitu kan, itu bukan berbentuk pribadi. Makanya banyak kekristenan sekarang itu bahwa dia meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah penolong dia menganggap itu adalah satu pribadi gitu loh. Makanya ada kata Tritunggal. Nah, di situ. ya perbedaan SSJ sama itu di situ. Perbedaan Makanya kan gini ya Bang Ko Andi, berarti kan Ko Andi kan tidak memakai Roh Kudus itu sendiri sebagai Tuhan. Enggak kan? lah. Nah kan gitu kan, juga bukan Tuhan. lebih mirip ke kita. Karena Roh Kudus. Karena utusan Roh Kudus gitu. Bang Jimmy ini kayak Ko Andi lama-lama syahdu juga ya. Kalau Ko Andi SSJ itu hampir 85% lebih mirip ya Bang. 85% udah 85%. Enggak, itu miripnya itu hanya ini aja, hanya kita menempatkan posisinya Yesus itu sebagai apa, Roh Kudus itu dia apa, dan penciptanya itu dia apa. Kita harus memposisikan mereka itu dengan istilahnya ada apa itu ya, posisinya gitu loh. Jadi memang ada pencipta, ada Yesus, Roh Kudus itu adalah di luar, itu bukan berbentuk pribadi ya. Itu tenaga aktif gitu loh. Roh Kudus itu Roh Suci Allah. Kenapa pada waktu hari Pentakosta itu ya kan Roh Kudus itu berbentuk lidah gitu kan. Semua orang itu bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain-lain berbeda-beda gitu kan. Nah, itu Roh Kudus itu adalah bekerja di situ gitu loh. Dan juga Roh Kudus itu bisa menjadi seperti merpati gitu loh. Pada waktu Kristus Yesus itu dibaptis gitu loh di Sungai Yordan itu kan. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, itu kan berbentuk Roh Kudus itu berbentuk ini gitu loh. Jadi sesuai kebutuhan gitu loh. Di Alkitab itu sering memakai sesuai kebutuhan gitu loh. Banyak gitu loh. Jadi dia intinya dia bukan suatu pribadi, bukan. Itu abstrak. Dia seperti tenaga aktif Allah, sebagai listrik lah, gambaran sebagai listrik, tidak kelihatan tapi punya nyengat gitu loh. Jadi kok Andi, ketika Yesus dibaptis, kan itu ada seekor merpati datang ke dia itu dan singgah di kepalanya. Itu apakah Roh Kudus atau apa? Ya itu roh Kudus gitu loh. Itu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah gitu loh. Dia bisa menjadi apapun sesuai dengan kebutuhan. Saya bantah tadi, aku bilang kalau Roh Kudus itu abstrak. Tapi sementara tadi saya tanya itu ketika Yesus dibaptis ada merpati hinggap di kepala Yesus. Itu apakah artinya gimana? Lanjut Bang. Yang saya tahu itu simbol kedatangan Roh Kudus hanya 3 aja, angin, api, dan merpati. Ada lidah-lidah itu kan, yang ya, pada hari Pentakosta itu manusia-manusia jadi lidah sesuai kebutuhan Bang. Intinya Roh Kudus itu bukan berwujud, ya kan? Artinya dia bukan suatu pribadi, itu aja.
artinya tenaga aktif, artinya Roh Kudus itu artinya Roh Suci Allah yang bekerja sesuai kebutuhan. Contohnya misalnya listrik lah ya, kita gambar yang paling gampang dicerna ya. Sebagai listrik gitu loh ya kan, dia tidak kelihatan tapi dia punya listriknya gitu loh, bisa setrum gitu loh, itu aja. Oh mungkin begitulah, mungkin beda-beda ya. Tapi yang saya pelajari sejak dari SMP, tanda-tanda Roh Kudus itu hanya 3 aja: angin, api, dan merpati. Angin. Nggak tahu ya. Abang di apa nih? Maksudnya di Kristen mana atau Katolik gitu? Saya di Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Iya. Berarti yang kamu pelajari itu Kristen Protestan itu bukan dia Tritunggal, Bang? Kristen Protestan Tritunggal, semua Kristen Tritunggal kan? Iya, Tritunggal kan, artinya Roh Kudus itu kan adalah satu pribadi kan? Ya betul. Nah, iya, Ya, jadi dia bukan di sana sih Bang. Tadi kan aku cuma ini aja tadi mengoreksi atau menyampaikan yang saya tahu. Sebenarnya begini ya Bang ya, begini. Oke lah. Kalau Tritunggal itu kan mungkin di kekristenan sekarang itu kan mempercayai gitu loh kan. Tapi kalau untuk membahas seperti itu panjang Bang. Ayat-ayatnya semua ada gitu loh. Dalil-dalilnya semua ada. Nggak bisa dikoreksi Bang Tunas. Oh banyak. Bang Tunas sudahlah, asyhadu aja lah sama Bang Jimmy, Bu Karyana, udah saya paparkan barusan. Daripada bingung kan, jin malaikat sama malaikat kok bisa berubah jadi nakal. Saya sudah paparkan tadi Bang Tunas kan gitu. Gak mungkin Tuhan itu salah lah kan gitu. Ya itu saya terima lah, itu saya terima memang benar. Memang nggak mungkin Tuhan menciptakan yang salah kan. Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu dikatakan apa? Sempurna. Kalau katakan sempurna itu berarti tidak ada yang jahat di situ. Kalau ada jahat berarti tidak sempurna. Dia menciptakan segala sesuatu dikatakan dengan hari ke-6 itu adalah dengan semua sempurna. Ya ini versi ini ya di Alkitab ya, Akidu ya. Iya. Monggo silakan Pak Andi. Ini versi yang kita pelajarin gitu loh. Yang Andi pelajarin juga kalau mengenai Tritunggal, ya kan, itu memang tidak ada, ya itu tidak ada, karena itu kan Tritunggal itu kan muncul di abad keempat, akhir abad keempat gitu loh. Cuman Tritunggal itu pun sampai sekarang pun belum dileburkan atau belum dipatenkan. Itu masih simpang siur. Bukan abad keempat kok. Bukan akhir abad keempat. Iya, itu pernyataannya begini loh kok, begini. Jelasin dulu, takut yang salah. Jadi begini kok. Kayak kita tahu bahwa Pancasila itu adanya kapan? Kita kan tahunya 1 Juni itu adalah hari kelahiran Pancasila. Apakah sebelum 1 Juni Pancasila sudah lahir, udah ada di Indonesia? Jauh sebelum, berabad-abad sebelumnya. Jadi begini lebih tepatnya kok. Kalau dinyatakan secara resmi, betul kok Andi, bahwa Tritunggal itu pada konsili, setelah konsili Nicea ya, konsili apa ya, saya lupa itu. Saya kan Betul, bilang itu. munculnya bukan muncul di apa ya, disahkan, dinyatakan. Itu benar kalau Andi bilang gitu. Kalau munculnya salah. Jadi dari abad ke-1 pun udah ada itu kok. Coba disahkan atau dimunculkan, disahkan atau diproklamirkan. Wah, Andi betul, saya nggak akan bantah itu. Tapi kalau munculnya abad ke tahun 300-an, abad ke-4 ya Andi, itu agak dibantah. Ya. Konsep Tritunggal mulai dirumuskan dan dibela abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Tahun 300-an ya. Oleh Bapak Gereja awal seperti Tertullianus dan kemudian secara resmi diartikulasikan dalam konsili gereja pada abad keempat, terutama konsili
Nisea 325 Masehi. 25. Oke, betul. Dan konsili Konstantinopel 381 Masehi. Ya, maksudnya kan berarti disahkan atau diproklamirkan kan? Saya bilang kan Itu. munculnya, Bukan muncul. gitu. Kalau muncul salah, munculnya udah lama. Ini disulit Dari abad Tritunggal ke-1 udah ada. dirumuskan ya. Diproklamirkan ya. Dirumuskan. Di Disahkan, sini ya. tidak diproklamirkan ya. Di sini ditulis dirumuskan dan dibela pada abad ketiga dan keempat Masehi gitu loh. Dirumuskan gitu loh. Jadi Abad gini. kedua dan ketiga, istilah Trinitas pertama kali digunakan oleh Tertullianus untuk menggambarkan satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Abad keempat, ajaran mengenai Allah Tritunggal disahkan dan dirumuskan pada Konsili Nisea 325 Masehi. Disahkan, Yang betul. Yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin dan Betul. Konsili Disahkan. Konstantinopel 381 Masehi. Nah, peran kaisar dan kontroversi, ajaran ini lahir dan berkembang dalam konteks perdebatan teologis yang sengit seperti kontroversi Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus dan campur tangan politik Kaisar Romawi untuk menyatukan kekristenan. Betul. Jadi gini, aku mau nambahin kok. Belum habis. Doktrin Tritunggal mencapai bentuknya yang definitif pada akhir abad keempat melalui perumusan konsili-konsili gereja. Udah, lanjut. Aku tambahin ya. Kalau Mbak Ani tadi bilang disahkan atau diproklamirkan, seperti saya bilang bahwa 1 Juni 1940 itu hari lahir Pancasila, itu saya nggak akan nyangah. Tapi kalau munculnya bahwa konsep Tritunggal itu baru abad ketiga, itu salah besar. Kenapa? Karena kita lihat konsep Tritunggal itu sudah ada muncul dari abad ke-1. Abad kedua dan ketiga di sini ditulis. Nggak tahu lah ya, Jimmy dapat dari referensi di mana. Nah, ini kita harus tahu, Ya, anggap ya kurang lebih lah di situlah, munculnya di situlah. Anggap aja lah. Aku cuma keberatan. Nggak perlu tahun-tahunnya ya untuk masalah abad-abad itu kan ya kurang lebih lah. Yang jelas di situ bukan ajaran Alkitab yang sebenarnya gitu loh. Nah, itu jadi perdebatan. Nanti jadi perdebatan. Itu perdebatan, itu jadi perdebatan sampai saat ini. Kenapa di ESJ ya kan bertegak lurus, tidak mau bersatu? Karena apa, Jim? Karena mereka ini kalau salah satu tidak menyetujui dengan disahkan Tritunggal itu, apa akibatnya? Jimmy kan tahu gitu loh. Iya kan? Iya tahu. Banyak korban di situ, banyak korban di situ. Iya emang, makanya gini kok. Waktu abad kedua itu kan muncul aliran Marcionisme. Marcionisme itu kan kalau Allah di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu beda. Surat-surat lain dibuang. Jadi cuma 4 kitab Injil. Jadi surat-surat Paulus dibuang. Nah, abad kedua itu 100 berapaan gitu ya. Itu tuh pertentangannya antara Marcionisme dengan paham Tritunggal. Jadi paham Tritunggal tuh udah ada, makanya Marcionisme yang tersingkir karena bahkan nama-nama Allah yang sebenarnya YHWH itu dalam tertulisan Tetragrammaton itu pada gelombang pertama itu tidak dipakai, dihilangkan. Dia menganggap nama Allah itu terlalu suci untuk disebutkan. Jangan memakai nama Allahmu dengan sembarangan. Itu mereka tidak memakai dengan nama YHWH itu. Gelombang ke-1 pada kekristenan. Barulah ya kan revisi gelombang kedua, barulah memakai nama ada yang ejaan Yehova apa gitu kan. Itu gelombang kedua gitu loh. Sehingga baru muncul. Tapi mereka tidak menghilangkan di kamusnya. Mereka mengganti dengan nama atau Edonai, Elohim, ya kan Hasim gitu kan. Dia memakai nama itu gitu loh. Jadi, tapi nama YHWH di kamus Alkitab itu tetap ditulis nama Tuhan itu adalah YHWH. Tidak bisa menghilangkan gitu loh.
Makanya gelombang kedua kekristenan ada revisi, makanya nama Jehovah, Yehuwa, itu baru memakai nama itu, tapi tidak semuanya gitu. Gitu. Makanya di dewasa ini sekarang itu atau di abad keberapa itu, makanya kebanyakan itu tidak mengenal dengan nama sebenarnya. Makanya di ESJ adalah memakai Alkitab, adalah menempatkan posisi nama itu gitu loh. Konteksnya seperti itu, Jing. Iya, ya. Nggak cuman ngebantai yang soal Ya, tunggal. ya, itu nggak Lucunya perlu itu aja. diperdebatkan lah. Nggak usah diituin. Nah, ya kalau itu mah tahu. Kalau gini, Nah, Bang Tumbal, biar tahu. Kalau SSJ itu dia fokus utamanya dari Alkitabiah. Jadi dia tuh seragam semua. Ya kok, benar gitu ya kok. betul. Nggak boleh ada asumsi tersendiri, nggak boleh. Itu semua Nggak boleh, nggak kayak di Protestan gitu loh, Bang. Di Protestan kan abang kan Nggak kayak Bang Jimmy kalau gitu Protestan ya. itu kan, kalau saya nggak, saya soalnya Katolik, saya udah pasti harus satu pimpinan soalnya. Begini Bang, maksudnya Protestan ini gini, kan kayak Ibu Karyana itu kan Protestannya Protestan Advent, pandangannya beda. Ada lagi Protestan yang lain, pandangan beda. Bahkan kemarin juga ya, Ko Andi ya, kita tahu sendiri ya, Bu Karyana sama siapa? Si Ringo itu adiknya kan beda sama pendetanya kan. ya, Makanya kan saya sempat nanya sama Ko Andi ya kok, bener nggak kok? Kalau di SCC gitu enggak, Ko Andi kan dengan tegas nggak mungkin. Satu gereja harus sama, bahkan dari New York dari asalnya. Jadi SCC itu ya, kalau pusat kita itu dari Brooklyn. ya betul. Jadi kalau SCC itu ya tapi saya nggak salah kok kalau bilang Ko Andi mah nggak ngaku SCC itu Kristen ya, enggak ya, bener ya, bukan ya? Bukan loh. Kalau Ko Andi Kita dulu itu disebut siswa-siswa Alkitab. betul. Belakangan kita menyandang nama Allah, jadi nama Tuhan gitu loh, sebagai saksi-saksi Yehuwa. Kita di gereja pun tidak sebut gereja, kita sebagai balai kerajaan saksi-saksi Yehuwa. Jadi kelebihannya saksi Yehova itu lebih terstruktur. Jadi dia terstruktur. satu garis komando. Satu komando, satu metode. Garis komando. Hampir mirip sama lah sama Katolik, satu garis komando. Beda sama Protestan. Maksudnya bukan Protestan umumnya kan, kadang-kadang kan yang tadi kita bilang nih soal yang Bu Karyana itu ya Ko Andi ya. Satu itu aja, jangan kata beda aliran, satu gereja. Tidak boleh ada tafsir pribadi. Di luar jalur lah, di luar jalur nggak boleh. Betul Ko Andi, gitu ya, betul ya. Ya, nggak boleh di luar jalur lah. Artinya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Nggak boleh kita menjawab dengan orang menanyakan segala sesuatu. Misalnya nih, kita nggak boleh dengan menurut saya atau asumsi pribadi itu nggak boleh. Saya nggak pernah begitu. Karena apa? Karena semua harus dengan dalil, dengan tertulis gitu loh. Ya kalau mau bantah dalil itu ya silakan. Tapi kita sudah menjabarkan. Berarti sudah Seperti itu Bang Tunas. Lanjut. Iya, berarti cocok apa yang dikatakan Ko Andi itu, ya kan? Sesuai dengan dalil, ya kurang lebih lah sama seperti Bu Karyana ketika memaparkan pakai dalil juga kan. Itu saya heran juga. Tapi kok Andi kok disamain dengan Karyana? Jangan dong. Inspirasi. Janganlah bos. Tapi adanya gini, Os. Aku tuh sebetulnya dengerin dari jam 10 ke jam 9. Betul, ada Oten mengatakan Yesus tidak kenal Kristen. Betul. Kalau Kristen itu kan belakangan itu muncul, Yesus tidak mengenal Kristen. Betul, sangat betul. Aku di bawah. Aku dengar si host nanya ke Bu Karyana, buat apa Tuhan menciptakan manusia? Betul nggak pertanyaannya? Iya. Bu Karyana jawabnya apa? Kalau dulu kan? Halo Bu Karyana. Enggak, sebenarnya ada tadi pertanyaanku yang miss. Iya, dia mah miss terus sih. Gitu, ada pertanyaanku tadi miss itu. terkait masalah dosa, ya kan, dosa waris. Kalau memang
Yesus itu menebus dosa manusia, ya kan? Efek dari Adam dan Hawa sehingga dosa itu menjalar, ya kan, kepada seluruh manusia. Lantas apa fungsi iblis menggoda manusia? Fungsinya apa kan? Oh, ini pertanyaan kemana nih? Tadi kan si Inspirasi kan nanya ke Karina terus kan, makanya saya nggak mau jawab. Lu jangan jawab lah, biarin aja. Kalau Andi mah udah pasti ada jawabannya lah, nggak mungkin gitu loh. Apa fungsinya iblis itu untuk menggoda manusia gitu loh? Kalau memang dosa Karena itu kan, udah ditebus. karena gini Ko Andi. Pertanyaan bagus itu sebenarnya, bagus. Maksudnya gini loh. Ini kan misinya iblis ini kan, misi utamanya adalah menggoda Adam. Misi utamanya itu kan. Kalau bilang kata-kata misi, berarti kan ada yang memerintah. Iya, tapi Itu tidak gini, setuju. Ko Andi. Tidak setuju dengan kata misi. Ada yang sempat, ini ada yang terlintas di pikiranku. Kenapa iblis ini sampai dendam kepada Adam? Itu pertanyaan bagus tuh. Kan pasti tanda tanya dong. Kok Iya. dendam banget sih dengan Adam? Tujuannya Iya. apa iblis untuk berbuat Ya, itu maksudnya kan? gini loh. Betul. Kenapa ini kan Lucifer dia cemburu. Itu Iya kan, kata si dia Karyana cemburu. kan? Kata si Karyana kan? Bukan kata Ko Andi kan? Kalau menurut Bu Karyana dia cemburu kepada Yesus. Tapi menurut teman-teman Kristen pada umumnya dia cemburu kepada Tuhannya, kepada Bapa. Dia Ya, ingin menyaingi Bapa. Itu jawaban. Memberontak. Ya, memberontak. Jawaban Karyana memberontak. kan? Jawaban Memberontak Karyana bener. kepada Kan Bapa. nggak pernah nanya ke Ko Andi nggak pernah jawab masalah itu, nggak pernah. Kepada Bapa. Nah, lantas kenapa dendamnya kepada Adam? Ya, nah ini Iya, pertanyaan toh? bagus nih. Nah, kan gitu. Memang banyak orang bertanya seperti itu karena kan Andi semenjak masuk Komal ini kan jarang ditanya seperti itu gitu kan ya, semua tertuju Dan kepada pertanyaan ini Karyana. tidak pernah ditanyakan di Komal lain. Oh iya betul. Nah dan juga Andi tunggu nih yang waktu Inspirasi tanya itu tuh mengenai kenapa Adam dan Hawa itu jika engkau memakan buah itu pada hari itu enggak. Saya nunggu ini segmen orang ini enggak semua orang tuh bisa tahu. Tapi ada di pikiran Inspirasi gitu loh. Itu sangat bagus banget. Makanya jawaban dari Alkitab itu semua udah di 1 sampai 2 Petrus 3 ayat 8 gitu loh. Baru Kalau aja saya semua tanyanya, mau pertanyaan apapun tidak ada mau apa, semua bisa jadikan pertanyaan itu. Oh, bagus. Memang bagus. Karena apa? Karena kan si Inspirasi itu kan orangnya kan kritik gitu loh. Pengen benar-benar cari tahu kok kenapa sih setan itu atau Lucifer itu maksud tujuannya itu untuk menggoda Menggoda Adam. Dendamnya Sedangkan apa dia gitu marahnya kan? kepada Tuhan. Iya, gitu. Gitu. Jim bisa jawab nggak Jim? Coba jelasin Jim. kayaknya lebih cocok Ko Andi deh soal yang begituan kok. Mulai. Aku mah kalau Tunggal aja Bang Tunas nih, coba jawab itu Bang Tunas. Iya, akhir Inspirasi ya. Coba. kalau host kan tahu, aku mah lebih gimana ya, kalau tafsir gimana ya, agak kurang males juga sih. Kalau di konsep Muslim, kok Andi ya, saya jelaskan ya. Kalau di konsep Muslim, kenapa iblis Karena ini menggoda Adam? Karena iblis ini cemburu kepada Adam, ya kan, cemburu. Nah, cemburu karena apa? Saya ini terbuat dari api, sedangkan Adam itu hanya dari tanah. Karena sifat sombong, iri kan gitu. Nah itu makanya iblis itu dendam kepada Adam. Kayaknya kurang lebih begitu, tapi mungkin Itu kalau konsep dalam Islam ya, Ko Andi ya. Di SSJ begini.